disepakati dalam kehidupan kemanusiaan. Begitu kita bicara tentang perjanjian, kita bicara tentang hukum. Non-hukum nggak ada, perjanjian non-hukum gitu, nggak ada. Begitu ada perjanjian, itu tentang hak dan kewajiban yang timbal balik. Nah, sanksi terhadap etika adalah perilaku yang tidak etis yang telah disepakati antara dirinya sendiri dengan teman sejawatnya. Saya berikan contoh nih. Dokter ya, ada Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia itu punya kode etik kedokteran. Salah satu kode etik kedokteran bahwa sesama dokter itu seperti menganggap saudara. Antara dokter dengan dokter itu menganggap seperti saudara. Nah, sekarang ini ada dokter. Dia nggak puas sama dokter lain. Menggugat dokter. Hukum mengatakan gugat itu hak. Setiap orang mempunyai hak gugat. Tapi di dalam etika, baik nggak sih bahwa menggugat teman sejawat? Nah itu ya, karena ada kode etiknya tertulis itu. Nah ini yang saya maksudkan bahwa sanksi etika itu lebih banyak dari sanksi hukum. Karena pengaturan tentang etika juga jauh lebih banyak dari pengaturan tentang hukum. Etika kedokteran itu di mana ada kewajiban terhadap negara, ada kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, menghargai teman sejawat, ya. Nah itu bukan hanya di kalangan profesi dokter. Ada PPNI pun membentuk kode etik perawat. IBI membentuk kode etik bidan. Dosen-dosen pun membentuk kode etik dosen. Anggota parlemen membentuk kode etik anggota parlemen, ya. Avokat, ada kode etik avokat. Nah, itulah ya yang dibilang kode etik tertulis. Beberapa kaedah-kaedah etika diambil oleh organisasi profesi, dijadikan tertulis, diberi nama kode etik. Lanjut. Pada intinya, hukum dan etika itu tidak bertentangan. Apa yang diatur oleh hukum boleh, etika pun mengatakan baik. Hukum mengatakan tidak boleh, etika pun mengatakan tidak baik. Banyak mana aturan hukum dengan non-hukum? Non-hukum banyak. Yang tidak baik itu banyak. Yang baik itu banyak. Yang boleh itu dibandingkan dengan baik tidak baik, lebih banyak yang tidak baik, baik tidak baik. Yang boleh tidak boleh itu lebih sedikit. Saya berikan contoh tentang kaedah-kaedah pengguguran kandungan. Undang-undang tentang kesehatan mengatur dalam pasal 75 tentang pengguguran kandungan. Boleh dilakukan, tapi dengan syarat. Non-hukum, apakah itu moral, etika tentunya terdapat di dalam moral, kaedah-kaedah agama, kaedah-kaedah keindahan, kaedah-kaedah ketertiban, dan semua menganggap bahwa pengguguran kandungan adalah tidak baik. Nggak ada tuh aturan non-hukum yang mengatakan pengguguran baik. Tapi hukum melalui Undang-Undang Kesehatan, pasal 75 mengatakan, dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan nyawa ibu atau anak, dapat dilakukan pengguguran kandungan.
kehamilan hasil dari perkosaan dapat digugurkan kandungan. Tapi dengan syarat, yaitu persetujuan dari yang bersangkutan, dari sang ibu, sang calon ibu. Nah, itu adalah sesuatu yang hukum mengatakan boleh, tapi non-hukum apapun alasannya, pengguguran kandungan tidak baik. Ya, nah, tentunya ada kaedah-kaedah yang bertentangan juga. Hukum mengatakan tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh. Ya, ada pengecualian tentunya hukum. Membunuh itu, apapun alasannya, itu tidak boleh. Membela diri pun nggak boleh. Tapi kalau itu terjadi pembunuhan karena bela diri, hukum meniadakan hukumannya. Tapi tetap tidak boleh. Membunuh apapun alasannya tidak boleh. Non-hukum tentunya dikenal apa yang dinamakan budaya carok, budaya siri. Barusan ini di televisi ada juga katanya ya, karena budaya siri, di mana ada seorang laki-laki, dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya selingkuh, dia bunuh tuh dua-duanya. Buat masyarakat Makassar yang mengenal budaya siri, atau masyarakat Madura yang mengenal budaya carok, tidak membunuh istri dan selingkuhannya itu ya nggak baik, tidak terhormat. Kalau dia membunuh itu terhormat, baik-baik saja, ya. Itu sebagai contoh antara hukum mengatakan tidak boleh, non hukum mengatakan baik, atau hukum mengatakan boleh, non hukum mengatakan tidak baik. Nah, ini beberapa hal. Lanjut. Nah, hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dia kalau tertulis di satu negara, maka dia menjadi hukum positif. Dan kemudian tidak tertulis adalah yang berlaku di dalam masyarakat disebut sebagai hukum kebiasaan. Nah, kalau etika, semuanya tidak tertulis. Ada. Jika tertulis, dia menjadi kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Bahwa ada etika yang tertulis, tapi namanya jadi kode etik. Kemudian hukum ada yang bertentangan dengan etika, etika ada yang bertentangan dengan hukum. Nah, ini kalau kita bicara hukum dengan etika. Karena etika itu khusus kita dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum maupun oleh etika dalam berkelakuan. Oke, lanjut. Sekian dan terima kasih. Kita masih punya waktu 12 menit. Bagaimana kalau kita tanya jawab dalam 12 menit ini? Ya, baik. Ada yang mau bertanya tentang hukum dan etika? Izin bertanya, Prof. Ya, silahkan. Ya, mau bertanya, Prof. Kan negara kita kan merupakan negara hukum. Bertanya, apakah ada negara tanpa hukum? Terus apa yang dimaksud dengan negara tanpa hukum ya, Prof? Terima kasih, Prof. Oke. Dulu negara itu ada yang namanya negara kekuasaan. Apa yang dinamakan kekuasaan? Apa yang dikatakan oleh raja, itulah aturannya. Nah, dulu ada. Sekarang di semua negara tentunya ada peraturan hukumnya yang tertulis.
dapat dinyatakan begitu dia membuat peraturan tertulis, itu adalah negara hukum. Mungkin tidak semuanya, ya, bahwa tentunya kita tahu ada apa yang dinamakan sumber hukum, bukan hierarki ya. Sumber hukum yang pertama di negara hukum adalah perundang-undangan. Tidak diatur oleh perundang-undangan, diatur oleh kebiasaan yang tidak tertulis. Tidak diatur oleh kebiasaan, jadi nggak ada nih diatur oleh perundang-undangan, nggak ada diatur oleh kebiasaan juga nggak ada. Maka berlakulah apa yang dinamakan traktat internasional. Kemudian ada tidak diatur oleh undang-undang, tidak diatur oleh kebiasaan, tidak diatur oleh traktat internasional. Ada sumber hukum yang keempat, yaitu yang dikenal dengan jurisprudensi. Ya. Kemudian ada sumber hukum yang kelima, yang dikenal dengan doktrin hukum. Jadi 1, 2, 3, 4 nggak ada, berlakulah yang kelima, doktrin hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum dalam tulisan-tulisan hukum. Ya, ini tentunya ada negara yang bukan hanya negara hukum, mungkin campuran dengan kekuasaan. Karena begitu dia membuat peraturan tertulis, dia adalah negara hukum. Apa yang dinamakan kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang mempengaruhi pihak lain. Dicatat ya kalau belum kekuasaan tidak lain kemampuan seseorang mempengaruhi pihak lain. Raja, sultan, sebutkanlah. Ya. Itu adalah penguasa. Ada campuran tentunya. Saya memberikan contoh Thailand. Negara ini unik. Dia adalah negara hukum. Tapi raja itu, begitu dia bersabda, maka itulah yang berlaku. Nah, kalau Korea Utara, saya bingung tuh. Itu negara apa sih? Negara hukum bukan? Nah, jadi pertanyaannya bagus. Karena kita lihat negara-negara. Negara Korea Utara itu negara diktator. Begitu presidennya itu, siapa? Kim Jong, apa tuh yang keren itu, yang kepalanya kotak gitu. Kim Jong Un loh. Kim Jong Un. Ya, kakeknya Kim Il Sung ya. Nah, Kim Jong Un itu begitu dia mengatakan A lah yang terjadi, itu negara kekuasaan. Tapi sedikit. Hampir semua negara di dunia ini adalah negara hukum. Tapi ada yang unik-unik. Ya, itu. Itu kalau bertanya tentang hukum dan kekuasaan. Jadi bukan hukum dan non-hukum, tapi hukum dan kekuasaan. Nah, di Indonesia ini negara hukum. Presiden kita Jokowi mau bilang apapun itu kalau tidak berdasarkan hukum nggak jadi apa-apa. Rapopo katanya, ora opo-opo. Oke, cukup jawaban saya. Ya, jadi Cukup, bukan Prof. negara non hukum tapi negara kekuasaan biasanya itu nama. Ya, tuh, makasih untuk pertanyaannya. Ya, Prof. Makasih, Prof. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Prof. Silahkan. Prof, saya Ayu. Mau tanya tadi yang masalah hukum siri yang tadi Prof bahas, Prof. Itu kan berarti maksudnya hukum adat ya, Prof ya? Karena dianut oleh sebagian masyarakat di suatu daerah tertentu, Prof. Berarti apakah hukum kita menyesuaikan dengan hukum adat? Karena kan Indonesia terbagi jadi banyak sekali wilayah yang actually punya hukum-hukum adat tersendiri gitu, Prof. Jadi bagaimana sebenarnya hukum Indonesia mengatur hukum adat yang ada di berbagai wilayah Indonesia? Terima kasih, Prof. Jadi, tadi saya kan menceritakan, terima kasih untuk pertanyaannya, menceritakan tentang sumber hukum. Indonesia negara hukum, itu perundang-undangan yang paling tinggi. Kalau tidak ada dalam perundang-undangan, berlakulah kebiasaan.
Jadi tentang budaya siri, itu karena di perundang-undangan itu tidak boleh membunuh, yang berlaku adalah undang-undang. Tapi saya nggak bisa nih cari contoh di mana undang-undang ini tidak mengatur, tapi ini mengatur ya. Nah, tapi saya barusan tertarik juga tuh. Saya baca-baca di Google, di Nusa Tenggara Timur, ya di NTT, itu ada kebiasaan orang diculik dulu. Tadi juga ada di televisi rasanya atau di mana ya saya perempuan itu diculik kemudian dinikahi. Perempuannya nggak mau, nggak tahu. Tapi itu budaya yang diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat ya nggak apa-apa. Lucu juga ya. Jadi perempuan itu nggak punya tunangan, nggak punya apa, udah diculik dulu. Dia mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau udah diculik, dia harus menikahi laki-laki yang penculiknya. Di Indonesia, kita tahu undang-undang perkawinan kita yang mengatakan perkawinan adalah ya hubungan lahir batin antara seorang. Itu hubungan batin apa? Orang diculik kemudian harus dinikahi. Tapi itu budaya gitu. Itu seharusnya juga nggak boleh. Saya pernah ke NTT ya, ke Kupang. Kemudian saya mendengar nih. Jadi ini karena apa yang saya dengar pada waktu saya di Kupang. Jadi di sana itu ada kebiasaan untuk perempuan, keluarga yang begitu miskinnya, kemudian dibiayai oleh pamannya, maka anak perempuan itu akan melayani pamannya dalam hubungan seksual. Ini adalah adat yang di sana. Hukum mengatur, boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Anak di bawah umur. Itu tentunya karena itu kebiasaan di desa-desa katanya. Saya juga nggak tahu, mungkin ada yang dari NTT apa benar atau tidak. Tapi waktu saya jadi anggota DPR, saya ke sana, itu ada yang menerima itu dari bagian kehakiman itu mengatakan kepada kami semua katanya, itu yang sangat sulit untuk diberantas. Nah inilah contoh-contoh yang saya bisa berikan ya. Pada intinya hukum mengatakan tidak boleh, tapi kadang-kadang ya dibilang baik. Tapi kalau sudah diatur oleh undang-undang, maka kebiasaan itu menjadi tidak berlaku. Itu negara hukum. Tapi tentunya di dalam masyarakat ada saja kebiasaan-kebiasaan di mana sebetulnya itu adalah pelanggaran hukum. Kayak budaya siri itu adalah pelanggaran hukum. Kalau ketahuan oleh hukum, itu tidak boleh. Ya, itu ya jawaban saya. Jadi tidak diakomodasi, karena selalu Indonesia ini demikian besarnya, dengan budaya yang berbeda, maka kadang-kadang itu tidak bisa digapai oleh hukum, maka berlaku seperti itu. Tapi tidak dibolehkan tentunya, kalau sudah diatur oleh undang-undang. Saya kira itu ya jawaban saya. Cukup? Atau masih mau ada kurangnya? Cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?